Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Orang tua itu mengusap kepala pemuda itu dengan tatapan lembut di matanya dan ia berkata, "Suku kita tidak cukup kuat. Ada suku lain yang lebih kuat yang akan menghadapinya. Aku juga merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang perunggu di pergelangan tangannya. Jadi sebaiknya jangan main-main dengannya." Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Suatu hari nanti, kita akan membunuh dan mengusir orang-orang asing itu dari planet ini." Orang tua itu melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Wang Lin terbang melewati lantai 2. Setelah merenung sebentar, dia terbang menuju pintu masuk lantai 3 alih-alih pergi. Tujuannya kali ini adalah buah reinkarnasi. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa sangat frustasi. Wang Lin terbang sangat cepat dan tiba di ujung utara lantai 2. Dari jauh, dia bisa melihat pintu masuk ke lantai berikutnya. Tempat ini dipenuhi mayat dan tercium bau darah. Ditambah lagi aura yang menjengkelkan yang tampak seperti aura yang mengandung niat membunuh. Pak Tuahu duduk bersila di dekat pintu masuk. Matanya terbejam dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Selua berada di belakangnya dan tampak berantakan. Ada luka di seluruh baju besinya dan beberapa bahkan berdarah. Rambut wanita itu berantakan dan ada 3 garis di wajahnya. Sepertinya dia telah dicakar oleh seekor binatang buas. Qiu Shiping juga ada di antara mereka. Meskipun dia lebih baik dari mereka berdua, nafasnya tidak stabil. Dia jelas terluka. Ketiganya menatap tajam ke arah lelaki Tuahu dengan ketakutan di mata mereka. Di samping mereka ada seekor binatang raksasa yang tampak seperti kura-kura hitam. Itu adalah tunggangan Pak Tuahu. Ada banyak luka pada binatang buas ini. Ia mengamati sekelilingnya dengan cermat dengan mata tajamnya dan sesekali mengeluarkan geraman mengancam. Kedatangan Wang Lin menarik perhatian binatang buas itu. Binatang buas itu mengalihkan tatapannya yang ganas ke arah Wang Lin dan menggeram dengan cara yang mengancam. Tak lama kemudian, ia berdiri dan meraung ke arah Wang Lin. Pada saat ini, Qiu Shiping dan rekan-rekannya melihat Wang Lin. Mereka semua menunjukkan ekspresi gembira, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Wang Lin bertanya, "Ada apa?" Qiu Shiping menatap lelaki Tuahu dan berkata, "Saudara Wang, di tengah jalan, Pak Tuahu membunuh 2 cenayang berdaun 5. Kemudian dia membunuh 1 lagi di pintu masuk. Namun orang ini tampaknya telah menggunakan teknik pada Pak Tuahu untuk membuat pikirnya tidak jernih." Wang Lin pada saat ini menghela nafas lebih dalam dan ia melangkah maju. Kura-kura itu segera mengeluarkan raungan dan menarik nafas dalam-dalam. Kekuatan hisap yang kuat menyedot udara dari segala arah dan sebuah bola udara terbentuk di hadapan kura-kura itu. Kura-kura itu menembakkan bola udara itu ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus. Ia menepuk tasnya dan katak petir serta nyamuk itu langsung terbang keluar. Tanpa perlu diperintah, katak petir itu menyemburkan bola petir yang bertabrakan dengan bola udara. Dengan suara keras, gelombang kejut menyebar. Binatang nyamuk itu meraung, menghindari gelombang kejut dan menerjang ke arah kura-kura dengan mulutnya yang tajam. Setelah tabrakan itu, lelaki Tuahu membuka matanya. Matanya merah dan ada tato yang menutupi bagian putih matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia melompat ke arahnya seperti binatang buas. Mata Wang Lin berbinar. Dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera larangan. Gas larangan muncul dan membentuk sangkar yang memerangkap lelaki Tuahu. Mata Pak Tuahu menjadi semakin merah. Dia mengayunkan tangannya untuk mencoba memecahkan sangkar itu. Wang Lin menunjuk ke depan dan ia berkata, "Perangkap!" Gas pembatas yang lebih banyak segera keluar dan memperkuat kandang. Setiap kali Pak Tuahu merobek 1 lapisan, lebih banyak lapisan ditambahkan. Wang Lin berteriak, "Rekan kultivator Hu, masih belum sadar!" Suaranya seperti guntur, menembus gas pembatas dan masuk ke telinga lelaki Tuahu. Tangan lelaki Tuahu langsung berhenti, tetapi tepat pada saat ini, tato di matanya bersinar, menyebabkan mata lelaki Tuahu menjadi merah lagi. Namun ada sesuatu yang misterius tentang matanya kali ini. "Saudara Wang, cenayang yang kubunuh telah mencapai tahap 6 daun tepat sebelum kematiannya dan mengutukku untuk mencoba memurnikanku menjadi boneka. Teknik ini sangat kejam. Jika kita berada di Laut Setan, aku hanya perlu beberapa tahun untuk menghilangkan kutukan ini. Namun dengan aura yang menjengkelkan ini, aku tidak dapat menenangkan diri. Kutukan ini hanya akan hancur pada saat krisis hidup dan mati. Jadi saudara Wang, serang sekarang." Tubuhnya gemetar, sepertinya dia berjuang untuk tetap mengendalikan diri.
Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia menyentuh tas penyimpanannya. Pedang surgawi hitam muncul di tangannya. Setelah jiwa-jiwa pengembara memasuki pedang, bahkan orang-orang yang pernah melihat pedang itu sebelumnya akan kesulitan mengenalinya. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia menatap lelaki tua Hu yang terperangkap di dalam gas pembatas dan menebasnya. Pedang surgawi itu bersinar hitam dan tampak memanjang saat menebas. Gas pembatas dengan cepat menghilang saat cahaya hitam itu lewat, meninggalkan Pak Tua Hu di tempat terbuka. Tato di matanya berkedip cepat. Dalam sekejap mata, tato di mata lelaki tua Hu menghilang, dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya, turun ke hidungnya, dan jatuh ke tanah. Pedang surgawi itu berhenti 3 inci di atas kepala lelaki tua Hu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangannya, dan pedang surgawi itu menghilang. Tanpa sepatah kata pun, Pak Tua Hu mengeluarkan sebotol pil. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia duduk untuk berkultivasi. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil menunggu lelaki tua Hu berkultivasi. Ketakutan di mata Qiu Shiping dan kawan-kawan sudah mencapai batasnya. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Bahkan kura-kura pun ketakutan dan tidak berani lagi menggeram. Nyamuk itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk leher kura-kura dan menghisap darahnya. Baru setelah itu ia merasa cukup puas untuk kembali ke sisi kata Guntur. Setengah jam kemudian, Pak Tua Hu membuka matanya. Matanya kini jernih. Ia bangkit berdiri, menggenggam kedua tangannya, dan ia berkata, "Terima kasih saudara Wang." Meskipun ia tampak tenang, kini ia semakin takut pada Wang Lin di dalam hatinya. Jika pedang Wang Lin turun 3 inci lagi, ia akan mati di tempat. Meskipun ini karena dia tidak melawan atau menggunakan pusaka sihir apapun, perasaan hidup dan mati itu terukir di dalam hatinya. Pak Tua Hu berpikir, sepertinya ketenaran tidak bisa berbohong. Tidak heran nama Cheng Niu bisa menjadi begitu terkenal. Dia memang sangat kuat. Wang Lin tersenyum dan ia berkata, "Tidak masalah." Sehari kemudian, wanita berkerudung putih dan lelaki tua berjubah hitam itu masih belum datang. Setelah berbicara dengan Wang Lin, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Meskipun lelaki tua Hu tidak tahu lokasi pasti pohon reinkarnasi itu, ia tahu secara garis besar di mana letaknya. Jadi mereka memutuskan untuk mencari dan menunggu di waktu yang sama. Wang Lin mengangguk setuju. Semua orang memasuki lantai 3. Lantai ketiga adalah dunia berwarna merah. Tanahnya memiliki sifat misterius yang membuatnya memancarkan cahaya merah. Jadi ketika seseorang melihat ke lantai ketiga, semuanya berwarna merah. Pak Tua Hu berkata dengan nada serius, "Makam abadi sangat berbahaya saat ini. Jika lantai 2 memiliki 5 cenayang daun, lantai 3 mungkin memiliki 6 cenayang daun. Kita harus segera pergi setelah menemukan pohon reinkarnasi." Kemudian dia menatap Wang Lin dan melanjutkan, "Rekan kultivator Wang, sejujurnya, Suluo dan Yu Meng adalah kunci untuk memunculkan buah reinkarnasi. Masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 100 tahun kehidupan yang tersisa. Dengan mengorbankan 60 tahun, mereka dapat menumbuhkan buah reinkarnasi. Inilah sebabnya saya membawa mereka ke sini. Nanti kita masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka dan segera menemukan pohon reinkarnasi." Qiu Shiping diam-diam mengeluh tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia bukan apa-apa di mata lelaki tua Hu. Nanti dia hanya harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Karena jika dia tertinggal, dia pasti akan mati. Setelah lelaki tua Hu selesai berbicara, dia meraih Suluo dan berteleportasi ke barat. Qiu Shiping menggertakkan giginya dan segera mengikuti dengan teleportasi juga. Satu-satunya yang tersisa adalah Yu Meng yang cantik. Dia berjalan mendekati Wang Lin dan berbisik, "Terima kasih banyak senior." Wang Lin tetap tenang. Dia meraihnya dan merasakan pinggang rampingnya. Dia tetap tenang dan berkata, "Tutup matamu." Wanita itu segera menutup matanya, tetapi wajahnya sedikit memerah. Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya. Aroma Wang Lin memasuki hidungnya, membuat wajahnya menjadi semakin merah. Setelah menangkapnya, Wang Lin melangkah dan menghilang. Wanita itu merasakan angin bertiup di telinganya seperti pisau bersama gelombang energi spiritual. Tetapi angin itu segera menghilang. Bulu mata wanita itu bergetar saat ia membuka matanya. Ia melihat cahaya biru lembut menyelimuti tubuhnya, melindunginya dari angin kencang. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Meskipun dia tidak tampan, ada aura misterius di sekelilingnya. Ini adalah perubahan misterius yang terjadi pada semua kultivator formasi jiwa. Perubahan ini bergantung pada domain yang mereka peroleh. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan tatapan wanita itu. Tetapi dia tidak melihat ke bawah. Matanya terfokus pada Qiu Shiping. Jarak antara dia dan Pak Tua Hu terus melebar. Dengan kultivasi Qiu Shiping, tidak mungkin baginya untuk mengimbangi seorang kultivator formasi jiwa. Ada sedikit kecemasan di mata Qiu Shiping.
Ketika dia melihat Wang Lin menyusul, dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, tolong aku. Tolong aku. Aku bersedia memberimu harta sebagai gantinya." Wang Lin awalnya tidak ingin repot-repot dengannya. Lagi pula, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Namun ketika mendengar harta karun, ia teringat kembali saat ia mengikuti Qiu Siping ke gua bawah tanah itu. Gua itu dipenuhi dengan teks-teks kuno, hal-hal yang tidak akan dimiliki orang normal. Dia menepuk tasnya dan nyamuk itu terbang keluar. Setelah Wang Lin memberi perintah, nyamuk itu meletakkan Qiu Siping di punggungnya. Namun ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Jelas nyamuk itu tidak menganggap Qiu Siping layak untuk duduk di punggungnya. Qiu Siping menghela nafas lega. Meskipun binatang nyamuk itu lebih lambat daripada seorang kultivator formasi jiwa, ia hampir tidak mampu mengimbanginya. Ia segera mengeluarkan sepasang lonceng dari tas penyimpanannya dan berkata, "Saudara Wang, aku memperoleh ini secara tidak sengaja. Itu ada di dalam seekor binatang. Itu seharusnya harta karun dari zaman kuno. Tetapi tingkat kultivasiku terlalu rendah untuk memahaminya sepenuhnya. Namun aku bersumpah bahwa harta karun ini tidak biasa. Aku berharap saudara Wang mengizinkanku untuk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi nanti." Setelah itu, dia melemparkan lonceng-lonceng itu ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap lonceng-lonceng itu dan menemukan bahwa ada batasan pada lonceng-lonceng itu. Sebelum dia melanggar batasan itu, dia tidak akan bisa melihatnya dengan lebih jelas. Dia tidak punya waktu untuk ini, jadi dia menyimpannya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya hitam datang dari kejauhan. Mereka berubah menjadi dua wajah raksasa. Satu mengarah ke lelaki tuahu, sementara yang lain mengarah ke Wang Lin. Mata Wang Lin merah. Ia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi itu segera muncul dalam genggamannya. Ia mengayunkannya ke udara dan seberkas energi pedang dengan cepat menebas di wajahnya. Ayunan itu bahkan tidak membuat Wang Lin berhenti. Sebaliknya, dia malah bergerak lebih cepat. Sejumlah besar gas hitam berkumpul di depan wajah untuk membentuk tato besar guna menangkal energi pedang. Tato itu bertabrakan dengan energi pedang dengan keras. Tato itu hancur dan energi pedang menghilang. Seseorang berjalan keluar dari asap yang dihasilkan. Rambutnya putih, matanya suram, dan di mata kanannya ada luka baru yang berdarah. Dia menyentuh lukanya, menjilati jarinya, lalu mengejar Wang Lin. Dia hanya terluka dan tidak mati. Itu berarti dia pastilah seorang biadab berdaun 6, yang kekuatannya hampir sama dengan seorang kultivator soul formasi tahap akhir. Ucap Wang Lin. Pak Tuahu yang berada di depannya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ia harus berhenti dan mulai bertukar jurus dengan wanita tua yang muncul dari wajahnya. Ia harus melindungi Suluo saat melawannya. Tetapi ia baru berada di tahap tengah pembentukan jiwa. Jadi ia terus-menerus didorong mundur dan menghadapi banyak bahaya. Binatang kura-kura. Setelah lelaki tuahu berteriak, kura-kura raksasa itu tiba-tiba muncul dan mulai bertarung melawan wanita tua itu bersama lelaki tuahu. Saat wanita tua itu melihat binatang kura-kura itu, matanya merah. Dia menyerah melawan lelaki tuahu dan malah menyerang binatang kura-kura itu. Pria tua berambut putih yang mengejar Wang Lin juga melihat ke arah binatang kura-kura itu dengan penuh keserakahan di matanya. Dia melihat ke arah wanita tua itu sebelum meninggalkan Wang Lin dan menyerang binatang kura-kura itu. Di matanya, dibandingkan mengejar orang luar, lebih baik mengejar darah binatang itu untuk membuat tatonya semakin kuat. Sedangkan untuk binatang nyamuk, mereka berdua mengabaikannya. Bagi mereka, binatang nyamuk tidak ada nilainya. Wang Lin dengan cepat melewati lelaki tua Hu dan berteriak, "Rekan kultivator Hu, jangan ragu. Tidak akan hanya ada 2 orang biadab di sini. Jika kita bertarung lebih lama lagi, akan ada lebih banyak orang yang akan datang. Ayo!" Pak Tua Hu menatap binatang kura-kura yang diserang oleh kedua orang biadab itu. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Namun keengganan itu ditekan olehnya saat ia dengan cepat terbang menjauh. Dia tidak punya pilihan ketika dia melihat 3 sinar cahaya hitam terbang cepat menuju lokasi mereka. Pak Tua Hu berkata, "Barat, pohon reinkarnasi ada di sebelah barat." Lantai ketiga jauh lebih kecil daripada 2 lantai pertama. Setelah mereka tiba di ujung barat, mereka menyebarkan indera keilahian mereka. Mata Pak Tua Hu tiba-tiba menjadi fokus. Itu di sana. Wang Lin mengerahkan indera kedewaannya dan melihat pohon layu yang dibicarakan Pak Tua Hu. Pohon ini tidak terlalu besar, hanya setebal lengan seseorang. Pohon itu berdiri sendiri dan tidak ada daun di atasnya. Kelihatannya tidak berbeda dengan pohon lainnya. Namun itu adalah satu-satunya pohon di lantai 3. Lelaki tua Hu berdiri di bawah pohon dan berkata dengan suara berat, "Aku pernah kesini sebelumnya dan belum pernah melihat pohon di lantai 3. Kalau bukan karena giok sisin, aku benar-benar tidak akan percaya bahwa ada pohon reinkarnasi di sini." Qiu Siping akhirnya tiba juga.
Ketika mereka sudah dekat, nyamuk itu melemparkannya ke tanah dan kembali ke sisi Wang Lin. Qiu Shiping tidak mempermasalahkannya. Dia berteleportasi ke samping pohon. Dia sangat bersemangat dan hendak duduk untuk berkultivasi di bawah pohon itu ketika lelaki tua Hu menatapnya dan mengerutnya kening. Jantung Qiu Shiping bergetar dan kemudian dia cepat-cepat menatap Wang Lin. Wang Lin berkata perlahan, "Biarkan dia berkultivasi. Berkultivasi adalah tindakan yang menentang surga sejak awal. Dan karena dia memiliki takdir untuk tiba di sini, kita seharusnya tidak ikut campur." Pak Tua Hu tidak berbicara tetapi melihat ke arah Suluo dan Yun Meng. Mereka berdua segera pergi ke bawah pohon dan duduk di kedua sisinya. Qiu Shiping menatap Wang Lin dengan rasa terima kasih di matanya sebelum segera fokus pada kultivasinya. Dia tahu bahwa waktunya singkat. Apakah dia akan mampu mencapai tahap pembentukan jiwa di masa depan atau tidak? Semuanya bergantung pada hasil hari ini. Pak Tua Hu berkata, "Saudara Wang, Suluo dan Yun Meng akan membutuhkan waktu 3 jam untuk membuat pohon reinkarnasi berbuah. Kita harus menjaga mereka selama waktu itu." Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, "Aku ingin tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akan muncul." Pak Tua Hu menatap Wang Lin, ia merenung sejenak. "Setidaknya harus ada 2. Jika 2, kita masing-masing akan mendapat 1. Tetapi jika ada 3, maka aku harus mengambil 1 lagi. Bagaimanapun, orang-orang pavilion pemurnian harta karunkulah yang mengorbankan nyawa mereka. Aku harap saudara Wang mengerti." Wang Lin menunjuk ke arah pohon reinkarnasi dan ia berkata, "Tidak apa-apa. Tapi cabang-cabang pohon reinkarnasi itu milikku." Pak Tua Hu tertawa. "Hahaha, tidak masalah." Dia mencibir diam-diam. Pohon reinkarnasi ini sudah layu, tidak akan berguna setelah dipaksa berbuah. Jadi tidak ada masalah untuk memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengangguk. Dia melangkah maju dan meraih sebatang dahan. Ekspresi lelaki tua Hu berubah saat dia berteriak, "Rekan kultivator Wang, apa yang sedang kamu lakukan?" Wang Lin menatap lelaki tua Hu dan ia berkata, "Karena ranting ini milikku, mengapa penting jika aku mengambilnya sekarang?" Pak Tua Hu terkejut. Ia hendak berbicara ketika Wang Lin mematahkan sebagian besar dahan. Ia menyimpan dahan itu di dalam tas penyimpanannya dan duduk untuk berkultivasi. Pak Tua Hu merenung sejenak, memikirkan ketenaran Wang Lin dan pedang itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya dia duduk dan tersenyum. "Saudara Wang, jangan salah paham. Jika Anda hanya mengambil sebagian saja, itu tidak masalah. Tetapi mungkin akan menghasilkan lebih sedikit buah reinkarnasi." Wang Lin menatap lelaki tua Hu tetapi tidak berbicara. Tangannya bergerak, menyebabkan munculnya batasan. Batasan itu mendarat di dekatnya. Tangan Wang Lin secara bertahap bergerak lebih cepat, menciptakan lebih banyak batasan. Mata Pak Tua Hu berbinar. Setelah merenung sejenak, ia mengeluarkan 16 bendera kecil dan menyebarkannya. Setelah mendarat, bendera-bendera itu memancarkan cahaya ungu seolah-olah saling memanggil. Larangan terus-menerus keluar dari tangan Wang Lin. Setelah 99 larangan dipasang, ia mengeluarkan bendera larangan yang berubah menjadi awan kabut hitam. Kabut dengan cepat mengelilingi area tersebut. Misterius. Mata Pak Tua Hu berbinar saat dia menembus tas penyimpanannya. 5 sabit hitam muncul di depannya. Ada bau darah yang kuat dari sabit-sabit itu. Ketika sabit-sabit itu muncul, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terperangkap di dalamnya mencoba melarikan diri. Orang tua Hu melambaikan tangannya dan 5 sabit hitam itu tenggelam ke dalam kabut hitam. Waktu berlalu dengan lambat. Lantai ketiga benar-benar sunyi. Ada aura putih susu yang mengalir dari kepala Suluo dan Yun Meng ke pohon reinkarnasi. Wajah mereka berubah antara putih dan merah. Mereka tampak kesakitan. Seiring berjalannya waktu, aura putih susu semakin tebal di atas kepala mereka. Namun pohon reinkarnasi tidak berubah sama sekali. Aura putih yang masuk ke pohon reinkarnasi tampaknya tidak melakukan apapun. Bahkan ketika memeriksa dengan indera keilahian seseorang tidak akan menemukan kemana perginya aura putih itu. Penampilan Suluo tidak lagi muda. Ia perlahan menua. Kerutan muncul di dahinya dan rambut hitamnya telah berubah menjadi abu-abu. Yun Meng pun sama. Wajahnya yang imut dan muda berangsur-angsur berubah menjadi wajah wanita dewasa. Namun kecantikannya tidak berkurang. Ia memperoleh pesona wanita dewasa. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.